Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Hendri Rampak. Oke, kali ini guys, teman-teman, sedulurku di seluruh Nusantara, di pejuang seniman dunia pangkas rambut ataupun barbershop ya. Kali ini akan saya bahas berbagi pengalaman saya, bagaimana cara menggunakan clipper cukur yang baik atau yang benar. Terkhusus buat kalian yang pemula, wajib nonton video ini sampai selesai, jangan di skip karena ini ilmu ini sangat bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang masih pemula, masih bingung bagaimana cara penggunaan clipper cukur dengan yang benar sampai kalian bisa proses cukur rambut ya. Bisa kalian ikuti tutorial cara ini sampai selesai untuk belajar di rumah. Oke, langsung saja ya guys ya. Oke teman-teman, di sini saya memegang clipper Wahal Magic Clip Cordless ya. Ya ini tanpa kabel, sini pakai charger. Tapi sini akan saya bahas bagaimana cara penggunaannya clipper ini yang benar buat kalian yang masih pemula. Langsung aja ya. Yang pertama akan saya bahas ya ini di bagian ini on off ini. Stop kontaknya on off ini ya. Ini penggunaannya seperti ini, cukup seperti ini. Fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan clipper saat kalian membutuhkan clipper ini saat mau mencukur rambut ya. Nah, fungsinya dari stop kontaknya ini, jangan kalian gunakan di saat kalian tidak mencukur. Biasanya terjadi baterai habis yang saat kalian pakai clipper yang Magic Clip atau cordless ya. Buat kalian yang masih pemula, tolong ikuti tutorial saya ini. Jadi saat kalian potong rambut, menggunakan sisir seperti ini ya. Di saat kalian masih menggunakan nyukur pakai sisir, ini silakan kalian hidupkan seperti ini. Tapi setelah kalian masih menggunakan sisir ini dan clipper ini tidak berfungsi, kalian bisa pastikan stop kontaknya ini, karena kalau kalian masih hidupkan gini, yang ada baterainya cepat habis ya guys. Jadi teman-teman bisa ikuti tutorial cara ini. Yang pertama adalah dari penggunaan stop kontaknya ini. Lalu yang kedua di bagian lever. Di sini saya menyebutnya sebagai lever ya. Terserah kalian mau menyebutnya sebagai apa. Ada yang menyebut sebagai tracker, lever dan segala macam. Kalau saya pribadi ini lever. Nah, fungsinya lever ini adalah untuk mengatur tebal tipisnya daripada yang kita inginkan. Di sini ada blade guys, atau mata pisau ya. Mata pisau ini kalau posisinya seperti ini ke atas, bisa dilihat seperti ini ya, posisinya atas seperti ini. Jadi kegunaan dari mata pisau ini atau blade ini berfungsi sangat tipis ya guys ya. Kalau posisinya seperti atas kayak gini ya, ini posisinya ini rapat, pisau ini yang bawah dan yang dalam ini adalah rapat, untuk menghasilkan sebuah potongan menipisi sangat tipis dalam levernya seperti close seperti ini ya. Tapi kalau di open seperti ini, nah jadi untuk ketebalan rambut yang kita inginkan itu agak sedikit tebal. Jadi saya ulangi lagi, kalau levernya kalian turunkan ke bawah seperti ini akan maju. Saya berdekatan kembali. Nah ini seperti ini ya. Kalau ini levernya kita turunkan ke bawah, nah ini naik nih, ini bergerak, ini maju, mundur ya, mundur. Nah jadi kalau fungsinya kalian mau mencukur, yang pertama menggunakan lever. Di saat kalian menggunakan clipper ini overcomb atau menggunakan sisir seperti ini ya, usahakan jangan kalian levernya kalian gunakan ke atas, jangan. Karena apa? Di sisi lain nanti yang terjadi adalah blade-nya atau mata pisau ini cepat tumpul guys, karena ini kan terlalu rapat ya. Jadi levernya ini bisa kalian ini ke bawahin, baru kalian bisa mencukur seperti ini, dengan catatan untuk overcomb atau menggunakan sisir ya. Nah seperti ini. Lalu masih tetap di materinya dalam lever ya. Saat kalian menggunakan clipper untuk mencukur, membuat sebuah gradasi atau membuat tebal tipisnya rambut, jadi
kalian bisa atur lever ini sesuai keinginan kalian, dan juga bisa dibantu menggunakan guard atau sepatu. Itu terserah kalian ya bagaimana cara step by stepnya. Atau untuk belajar cukurnya juga bisa kalian dilihat di album saya, di playlist cara menggunaan atau cara cukur rambut. Itu ada di situ, bisa kalian tonton sampai selesai. Nah, jadi saat kalian menggunakan clipper ini dalam levernya seperti ini, ke atas seperti ini menghasilkan potongan yang sangat tipis. Pisaunya kan seperti ini, guys. Ya, saya naikkan ke bawah ya. Kalau ke bawah ini pergerakannya ini akan mundur yang bagian atasnya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini menghasilkan, kalau kita taruh ke bawah, menghasilkan nanti tebal tipisnya itu mempengaruhi, guys. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara penggunaan daripada guard atau nomor sepatu ya. Kita bahas dulu yang nomor satu ini, seperti ini. Di saat kalian menggunakan sepatu clipper atau guard, ya pasang seperti ini, guys. Ya. Jangan kalian gunakan clipper ini full seperti ini, levernya full ke atas. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya ini guardnya ini kan rapat, guys. Yang bawah dan yang atas ini hampir sedikit sejajar ya. Kalau kita tutup seperti pakai guard seperti ini akan terjadi benturan rambut yang susah masuk atau susah kepotong. Jadi kita akan ambilkan selah sedikit. Nah, seperti ini. Ini terkhusus untuk kalian pemula agar kalian tidak bingung penggunaan clippernya ya. Seperti ini. Saat kalian mau motong menggunakan nomor satu, kurang lebihnya ini contohnya kurang satu ya. Jadi jangan levernya kalian taruh di atas semua, kalian turunkan sedikit seperti ini. Nah, untuk mengambil selah daripada rambut masuk di bagian sini, guys. Ya, ini sangat mudah sekali untuk saat kita mencukur. Terkecuali ini dalam teori saya pribadi ya, guys ya, yang bisa kalian coba dengan mudah dan simpel. Lalu kalau untuk guard yang dua, sorry di sini saya mencontohkan guard daripada nomor 1,5 ya, seperti ini. Nah, kalau untuk yang guard nomor 2 atau 1,5 itu terserah kalian, mau kalian levernya seperti ini atau seperti ini, karena di sini kan dari spasi daripada selah-selah yang rambut mau masuk itu kan lebar, guys. Ini ya, tuh lebar ya. Jadi sangat mudah untuk kita memotong. Berbeda dengan guard yang nomor 1, ini kan rapat nih. Tuh logikanya seperti itu tuh. Jadi paham ya penggunaannya guard. Nah, lalu kita bahas bagaimana penggunaan guardnya ini berfungsinya untuk apa sih. Nah, kemarin ada yang komentar, ada yang tanya-tanya, Bang, tolong jelaskan bagaimana untuk penggunaan guardnya atau sepatu itu fungsinya apa sih dari nomor 1 sampai 8. Kalau kalian beli super taper yang corded yang pakai kabel, kalian cuma mendapatkan 1 sampai dengan 8. Kalau kalian nyari seperti ini itu enggak akan dapat beli super taper ya, guys. Ini cuma dapat dijual belikan ukuran 0,5 dan 1,5 itu ada. Kalau saya pribadi di sini saya mendapatkan sepatu ini karena saya beli Magic Clip ini bonus ya. Dapat seperti itu. Nah, bisa kalian coba, guys. Sekarang kalau untuk kalian yang pemula untuk bagaimana belajar mencukur rambut dengan mudah, semua pasti akan bisa. Karena apa? Semua manusia itu bisa mencukur rambut tergantung keinginan kalian ya. Kalau kalian ingin bisa mencukur ya kuncinya cuma satu, yaitu adalah telaten atau rajin. Jadi kalian harus rajin-rajin belajar. Nah, di sini saya memberikan tips bagaimana penggunaan clipper ini agar tangan kalian ini tidak terlalu capek. Kan waktu saat customer antrian rame ya, guys ya. Itu kan bisa antri sampai 10, 20, bahkan sampai 30 orang itu saat antrian rame benar. Nah, itu kalau teori ya kalian cara penggunaan clipper ini salah, maaf sini saya tidak menggurui ya. Ini teori yang saya pakai. Kalian akan terasa capek saat mencukur 2-3 orang. Jadi sini saya memberikan tips 6 cara penggunaan clipper. Ya ini adalah seperti ini. Sorry, nah seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang corded, terutama untuk Magic Clip ini sih kan ada tumpuan nih. Nah ini seperti ini ya.
untuk ibu jari seperti ini, nanti tangannya seperti ini. Kalian sering gunakan seperti ini, dilemaskan. Jadi untuk mencukur rambut itu pakai clipper, bukan pergerakannya pakai otot guys ya, sorry, bukan pakai otot, tapi menggunakan ayunan seperti ini. Kalau kalian mencukurnya dengan otot seperti ini, keluar otot semua tangan, itu akan terasa capek guys ya, juga akan menghasilkan sebuah gradasi yang akan patah-patah seperti itu, atau petal-petal itu kan. Jadi tips buat kalian, senamnya seperti ini nih. Kalau kalian belum punya clipper, untuk pemula yang pengen belajar, bisa kalian gunakan daripada ulekan bumbu. Itu kan ada itu ya guys ya, ulekan bumbu yang buat ibu-ibu tuh, apa ibu terserah, untuk yang punya istri silahkan diambil ulekannya itu tuh, buat kayak gini. Tapi jangan pakai tenaga, biar ini lemes seperti ini. Kalian lakukan sampai terasa capek, istirahat dulu, ngopi, ngerokok, terserah kalian. Lanjut sampai benar-benar lemes, sampai di pergelangan ini terasa udah seperti lemes ya. Jangan kalian gunakan nyukur seperti ini. Kalau ini pakai otot, 3-4 kepala akan terasa capek buat kalian. Nah, lalu sekarang di bagian untuk bagaimana cara merawat clipper cukur ini agar awet, kalian gunakan sampai bisa bertahun-tahun. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar merawat clipper cukur, terutama di bagian untuk pemberian oli ya, atau minyak. Kalau kalian beli clipper dapat bonus seperti ini, minyak seperti ini ya. Fungsinya adalah di sini saya memberikan tips buat kalian. Ini nggak apa-apa guys, kalian ikutin terus ya. Jadi kenapa clipper kalian itu terasa panas saat mencukur, kurang lebihnya 2-3 orang itu udah mulai panas ya dari blade-nya ini. Kenapa? Karena kalian jarang melumasi menggunakan minyak. Jadi kalau tips dari saya, 2 orang kepala kalian lumasin seperti ini. Contohnya, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja agar pergerakan daripada blade atau mata pisau ini bisa licin. Dikit-dikit saja. Karena kalau terlalu banyak, yang ada nantinya blade-nya ini kan basah nih, kayak minyak itu kan. Jadi rambut susah hilang, jadi yang ada ngendap di sini, di dalamnya ini. Ya, jadi kalian gunakan minyak. Tipsnya 2 orang kalian nyukur selesai, kalian beri minyak, ataupun 3 orang. Kalau untuk satu itu masih bisa guys, karena apa, untuk masalah timer itu terserah kalian. Biasanya sih kalau untuk standar nyukurnya sih, kalau untuk pangkas rambut kurang lebihnya 15 sampai 20 menit. Tapi kalau untuk di barber kurang lebihnya sampai 35 menit, bahkan 45 menit ya, seperti itu kan. Nah, jadi itu kan akan menghasilkan sebuah gesekan daripada pisau ini, nantinya akan panas dan juga akan tumpul. Jadi mata pisaunya itu nggak awet guys. Kalau kalian bisa perawatan menggunakan kasih pelumas seperti ini, itu akan awet. Yang kedua, nanti mata pisau juga akan tajam, tidak mudah berkarat seperti itu. Kalau mata pisaunya kalian ini udah mulai berkarat atau neyeng ya guys ya, itu akan nyangkut jendat-jendat saat nyukur guys. Bisa dijamin, kan kasihan tuh customernya tuh, udah kalian kerja ternyata nyangkut kan. Seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir, bagaimana untuk cara membersihkan mata pisau clipper ini, itu saya memberikan tips buat kalian agar mata pisaunya ini tidak tergores atau tidak tumpul. Nah, jadi seperti ini, saya mencontohkan dari bonus saat kita pembelian clipper itu dapat seperti ini ya, seperti ini. Jadi jangan kalian pembersihan mata pisau itu posisinya jangan seperti ini, jangan nyamping seperti ini ya, itu salah guys. Kenapa? Nah, mata pisau ini yang bagian bawah dan atas ini itu kan pergerakannya kan maju ke depan tuh. Kalau kalian geser seperti ini tuh akan nyangkut di bagian sela-sela seperti ini. Jadi fungsinya adalah cara yang benar penggunaannya, pembersihannya seperti ini. Nah, kebanyakan maaf buat kawan-kawan ada yang sering pakai sikat, entah sikat itu apa atau kuas cat ya, penggunaan digosok-gosok seperti ini itu akan menghasilkan daripada mata pisau ini tergores, karena kan berulang-ulang ya guys ya. Jadi kalau posisinya kayak gini tuh salah guys,
itu akan menggores bagian, apalagi yang bagian dalam ini, pisau ini dalam ini kan kecil-kecil nih. Nah itu akan benar-benar nantinya cepet tumpul. Jadi posisinya yang benar seperti ini ya. Nah seperti ini, kalian dengan lakukan dengan hati-hati, jangan terburu-buru seperti ini. Terserah mau kalian pakai sikat apa tahu sikat gigi atau sikat fit segala macam, silahkan. Sini saya mencontohkan daripada nganggur nggak digunain, saya contohin ya. Tapi kalau saya pribadi menggunakan sikat fit, saya beli sendiri pakai sikat fit untuk membersihkan seperti ini. Nah seperti ini. Oke, jelas guys ya. Sekarang untuk pembersihan daripada mata pisaunya ini ya. Oke brother, kawan-kawanku, sedulur-sedulurku yang satu seni jiwa seni untuk mencukur, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang udah nonton video saya ini sampai akhir ini, jangan lupa tekan tombol subscribe nya guys, agar apa, biar kalian tidak ketinggalan info dan video yang akan saya bagikan buat kalian seputar dunia potong rambut ataupun barbershop ya itu ya. Oke terima kasih, next time kita akan bahas cara untuk menggunakan clipper yang lain buat kalian. Terima kasih, next time kita akan posting kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.